Halo, selamat pagi anak-anakku 12 TKJ. Kembali lagi kita di video pembelajaran administrasi infrastruktur jaringan bersama saya Ibu Eka Elisata Barus Eskom. Oke. Subbab kita yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu mengenai intrusion prevention system. Ya, jika pada pertemuan sebelumnya yang kita bahas itu adalah intrusion detection system, pertemuan kali ini yang akan kita bahas yaitu intrusion prevention system. Oke. Tujuan pembelajaran kita ada dua, yaitu yang pertama, siswa mampu memahami apa itu intrusion prevention system. Yang kedua, siswa mampu menganalisis dan menjelaskan intrusion prevention system. Oke. Topik yang akan kita bahas ya, atau poin-poin yang akan kita bahas di sini yaitu ada 5. Yang pertama, apa itu IPS? Yang kedua, bedanya IPS dan IDS. Yang ketiga, apa fungsi IPS? Yang keempat, cara kerja IPS, dan yang kelima, jenis-jenis IPS. Oke. Kita masuk ke poin yang pertama yaitu intrusion prevention system itu apa ya? Intrusion prevention system itu adalah sebuah aplikasi sistem keamanan dalam sebuah jaringan ya, sebuah aplikasi sistem keamanan dalam sebuah jaringan yang dirancang untuk memantau data intrusi dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah serangan berkembang ya. Jadi aplikasi ini dirancang memang untuk menjamin keamanan dalam sebuah jaringan. Jadi kalau ditemukan sebuah ancaman ya, ancaman atau aktivitas yang mencurigakan dalam sebuah jaringan, intrusion prevention system ini akan mencegah ya, akan mencegah dan memberikan sebuah tindakan terhadap serangan tersebut atau aktivitas yang mencurigakan tersebut gitu. Apakah aktivitas ini diizinkan masuk ke dalam jaringan atau diblok gitu ya. Jadi dia mampu untuk mengambil sebuah tindakan dan mencegah serangan tersebut untuk berkembang gitu ya. Jadi paham sampai di situ? Kalau sudah paham, kita lanjut ke topik berikutnya atau ke poin yang kedua, yaitu perbedaan IPS dan IDS ya. IPS di sini memiliki 5 poin keunggulan, sedangkan IDS hanya ada 2. Nah, bedanya Anda bisa perhatikan di sini. Yang pertama, IPS ini mampu mengontrol akses jaringan ya, mampu mengontrol akses jaringan. Jadi siapa yang boleh masuk dan siapa yang tidak boleh masuk itu akan dikontrol oleh IPS ya. Apakah dia berupa ancaman atau tidak, apakah dia berbahaya atau tidak. Nah, di sini akan dikontrol terlebih dahulu siapa yang bisa masuk ke dalam jaringan, siapa yang tidak gitu ya. Yang kedua, melindungi dari penyalahgunaan serangan ya. Jadi data kita atau jaringan kita akan dilindungi oleh IPS dari penyalahgunaan atau dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oke, yang ketiga, memantau data intrusi ya. Jadi data-data atau trafik yang mencurigakan atau yang berbahaya itu akan dipantau oleh IPS ini ya. Manfaatnya apa? Kenapa harus dipantau ya? Karena kalau kalau tidak dipantau, jika bahaya ini masuk ke jaringan kita, bisa jadi jaringan kita ini disalahgunakan gitu. Disalahgunakan dalam maksud bisa jadi data kita diambil atau jaringan kita diperjualbelikan, bisa saja gitu ya. Yang keempat, di sini mengambil sebuah tindakan ya. Mengambil tindakan di sini seperti yang tadi saya jelaskan, jika adanya sebuah tindakan yang mencurigakan atau bahaya ya, IPS ini akan mengambil tindakan apakah dia diblok dan dihapus atau bagaimana gitu ya. Jadi bisa diambil tindakan. Yang keempat, setelah diambil tindakan, nah bagaimana supaya ancaman ini atau bahaya ini untuk tidak masuk lagi ke dalam jaringan kita. Jadi dia mampu untuk mencegah serangan itu datang kembali gitu ya. Oke, sedangkan IDS ya, IDS ini hanya mampu memonitoring dan mengirimkan peringatan ke administrator sistem. Ya, dia hanya mampu memonitoring. Jadi jaringan ini hanya dimonitoring saja. Setelah ditemukan sebuah ancaman atau bahaya, dia hanya mengirimkan peringatan ke administrator sistem ya.
dia tidak dirancang untuk memblokir serangan. Dia tidak bisa, ya. Dia hanya mampu memonitoring dan mengirimkan peringatan ke administrator sistem, gitu ya. Oke, kalau sudah paham, kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu fungsi IPS. Ya, jika Anda perhatikan di sini fungsi IPS itu ada dua. Yang pertama mendeteksi dan yang kedua itu mencegah, ya. Di bagian mendeteksi ini seperti yang saya jelaskan tadi sebelumnya, ya. Dideteksi dulu apakah ada trafik yang mencurigakan atau bahaya di dalam trafik data itu, ya, trafik jaringan itu. Jika terdapat, maka IPS ini akan mengirimkan laporan ke administrator sistem, ya, administrator sistem yang nantinya akan mengkonfigurasi firewall. Mengonfigurasi firewall ini supaya mencegah ancaman ini berkembang, gitu, ya, supaya tidak ada lagi ancaman ini datang kembali, gitu, ya. Jadi yang kedua ini fungsinya itu mencegah, ya, mencegah ancaman itu datang kembali. Oke, paham sampai di sini? Kalau sudah paham, kita lanjut lagi ke poin berikutnya. Oke, topik yang selanjutnya yaitu cara kerja IPS, ya. Cara kerja IPS di sini terdapat 5 poin. Ya, poin yang pertama yaitu memonitoring, ya. Jadi IPS akan memonitoring terlebih dahulu trafik jaringan di dalam sebuah jaringan, ya. Aktivitas di dalam jaringan itu bagaimana akan dimonitoring semuanya, ya. Setelah dimonitoring, IPS akan mencari apakah terdapat sebuah bahaya di dalam jaringan tersebut. Jika terdapat sebuah bahaya atau ancaman, IPS akan memberikan laporan ke administrator sistem, ya. Jadi yang pertama mulai dari memonitoring, mencari apakah adanya bahaya. Jika ada bahaya, akan memberikan, ini yang ketiga, memberikan laporan ke administrator sistem, ya, administrator sistem. Setelah diberikan laporan ke administrator sistem, ya, IPS akan memberikan sebuah tindakan, ya, apakah dia diblok atau dihapus, gitu ya, atau di off-kan gitu, dimatikan atau dimusnahkan, gitu ya. Setelah diberikan sebuah tindakan, ya, IPS akan mencegah, ya, mencegah serangan kembali. Di sini biasanya mengonfigurasi firewall supaya ancaman itu tidak datang kembali, gitu ya. Jadi mulai dari monitoring, dicari, setelah didapat diberi tindakan sampai dicegah. Itu yang terakhir, ya, mencegah serangan itu datang kembali. Oke, paham sampai di sini? Kalau sudah paham, kita lanjut ke poin berikutnya yaitu jenis-jenis IPS, ya. IPS, baik IPS maupun IDS itu terdapat 2 jenis, ya. Terdapat 2 jenis. Nah, akan tetapi yang kita bahas di sini kan IPS-nya, gitu ya. Jadi 2 jenis IPS di sini yaitu Host Based Intrusion Prevention System atau HIPS yang pertama, yang kedua Network Based Intrusion Prevention System atau NIPS. Oke, kita masuk ke poin jenis poin yang pertama yaitu Host Based Intrusion Prevention System atau HIPS, ya. HIPS ini merupakan sebuah sistem pencegahan yang terdiri dari banyak lapisan yang menggunakan paket filtering, inspeksi status dan metode pencegahan yang bersifat real time, ya. Bersifatnya real time berarti setiap saat, ya, untuk menjaga host tetap dalam keadaan efisien, performansi yang layak, ya. Jadi di sini maksudnya itu dia sifatnya setiap saat, ya, real time untuk menjaga host ini supaya performa dari host ini tetap efisien, gitu ya. Mekanisme kerjanya yaitu dengan mencegah kode-kode berbahaya yang memasuki host. Jadi jika ada seperti tadi, ya, yang pertama itu kan dimonitoring, ya, dimonitoring baru dicari apakah ada kode-kode yang berbahaya yang ingin masuk ke host, gitu. Jika ada kode-kode yang berbahaya di jaringan ini yang mau masuk ke host, akan dilakukan sebuah tindakan. Ya, tindakannya berupa apa? Tindakannya itu berupa, ya, diblok, gitu, supaya jangan sampai masuk ke hostnya, gitu, ya, supaya jangan sampai memasuki host di dalam jaringan. Oke, paham sampai di sini?
Oke, kita masuk ke jenis yang kedua, yaitu Network Based Intrusion Prevention System atau NIPS ya. NIPS jenis ini ya, IPS jenis ini dapat menahan semua trafik jaringan ya, menahan semua trafik jaringan. Maksudnya menahan semua trafik jaringan yaitu menahan semua aktivitas di dalam jaringan supaya dimonitoring terlebih dahulu ya, atau diperiksa ya. Dan memeriksa ini dilakukan supaya apakah terjadinya atau terdapat sebuah tindakan atau aktivitas yang mencurigakan ya di dalam jaringan ya. IPS jenis ini menggunakan inline model ya. NIPS biasanya didesain dengan menggunakan 3 komponen untuk mengakselerasi performa bandwidth ya. NIPS melakukan pemantauan dan proteksi dalam suatu jaringan secara global. Jadi proteksinya ini tidak secara host saja gitu, tapi dia memproteksi secara global, secara keseluruhan gitu maksudnya ya. NIPS menggabungkan fitur IPS dengan firewall dan kadang disebut sebagai inline IDS atau Gateway Intrusion Detection System atau GIDS. Jadi di sini dia menggabungkan beberapa fitur ya, fitur IPS dengan firewall ya, karena pada bagian ini ya, pada bagian NIPS ini akan terdapat sebuah aktivitas yang mencegah gitu, mencegah secara global, tidak hanya sebatas host saja. Kalau yang sebelumnya kan hanya sebatas host ya, supaya host ini dapat bekerja atau performa host ini efisien gitu. Tapi kalau di NIPS ini secara global ya, secara global dia di dalam jaringan gitu, tidak hanya hostnya saja. Oke, kalau sudah kita lanjut ke topik yang atau poin yang selanjutnya, yaitu teknik yang digunakan IPS untuk mencegah serangan. Jadi kalau misalnya kita pun di dalam bermain atau game gitu, pasti kan ada tekniknya kan gitu kan. Jadi IPS ini juga punya teknik gitu yang digunakannya untuk mencegah serangan itu datang atau muncul di dalam sebuah jaringan ya. Jadi teknik yang digunakan oleh IPS ini ada dua ya. Yang pertama itu sniping ya. Sniping ini memungkinkan IPS untuk menterminasi serangan yang dicurigai, ya, melalui penggunaan paket TCP/RST dan atau pesan ICMP unclonable ya. Jadi di sini dia mampu untuk menterminasi serangan yang dicurigai gitu ya maksudnya ya. Yang kedua yaitu shunning. Shunning ini memungkinkan IPS mengkonfigurasi secara otomatis untuk drop traffic berdasarkan apa yang dideteksi oleh IPS untuk kemudian dilakukan prevention terhadap koneksi tertentu gitu ya. Oke. Itu dia ada 2 teknik yang digunakan oleh IPS untuk mencegah terjadinya sebuah serangan ya. Mungkin pada pertemuan kali ini hanya sebatas itu saja yang kita bahas, yaitu seputaran tentang intrusion prevention system ya. Jadi adik-adik, saya harap kalian bisa membedakan apa sih perbedaan antara IDS, intrusion detection system, dan IPS ini, intrusion prevention system ya. Jadi saya harap kalian bisa membedakan apa sih bedanya antara kedua ini ya, dan fungsinya apa sih, cara kerjanya apa sih bedanya gitu ya. Jadi sampai jumpa untuk pertemuan selanjutnya di video pembelajaran administrasi infrastruktur jaringan, tentunya bersama saya lagi. Jadi adik-adik tetap jaga kesehatan ya, jaga kebersihan supaya kita tetap dalam keadaan sehat-sehat saja dan terhindar dari COVID-19.